Ditampar suami dan mertua saat aku menolak untuk dipoligami, aku tak terima. Channel ini berisikan video konten kisah menarik. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe, semoga dimudahkan rezeki. Langsung saja ke cerita. Namaku Lestari. Usia 32 tahun. 6 tahun menikah dengan lelaki bernama Arman, seseorang yang dulu kukira akan menjadi imam terbaik dalam hidupku. Kami menikah saat kondisi keuangan Arman masih terseok-seok. Gaji sebagai pegawai honorer di kantor. Pemerintahan nyaris tak cukup untuk kebutuhan bulanan, tapi aku tak pernah memandangnya rendah. Justru aku yang berusaha menopang rumah tangga kami dengan gajiku sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan swasta ternama. Setiap bulan akulah yang membayar cicilan rumah. Aku juga yang menanggung sebagian besar kebutuhan dapur, biaya listrik, air, bahkan uang untuk mertua yang sesekali meminjam tanpa mengembalikan. Tapi aku rela, karena aku pikir inilah bagian dari cinta. Membantu suami, membangun rumah tangga bersama dari nol. Kukira suatu hari ia akan berhasil, dan saat itulah kami bisa bahagia sepenuhnya. Sayangnya aku terlalu naif. Setahun terakhir Arman berubah. Ia mulai menjaga jarak, mulai sering keluar rumah tanpa memberitahu, dan pulang malam dengan alasan lembur. Ia jadi mudah marah, sensitif pada hal-hal kecil, bahkan sering bersikap dingin saat aku menanyakan hal-hal sederhana seperti, kapan pulang? Atau mau makan apa malam ini? Semua semakin terasa aneh ketika ia mulai menyebut nama. Seorang perempuan bernama Bella, katanya. Bella adalah staf baru di kantor. Sekilas cerita-ceritanya biasa saja, tentang tugas kantor, proyek baru, dan obrolan casual. Tapi lama-lama, nama itu terlalu sering disebut. Bahkan lebih sering dari nama ibunya sendiri. Awalnya aku mencoba menahan curiga. Kupikir aku terlalu sensitif. Tapi intuisi seorang istri jarang salah. Puncaknya terjadi pada satu sore, saat aku pulang lebih awal dari kantor. Di ruang tamu, Arman sedang duduk berdua dengan perempuan muda yang tak ku kenali. Berpakaian rapi, bermakeup tipis, dan dengan senyum yang terlalu manis untuk tamu tak diundang. Ini Bella, kata Arman tenang. Teman kerja? Dia main sebentar. Aku mengangguk singkat, menahan perasaan tak nyaman yang menekan dada. Aku tahu, ini bukan sekadar teman kerja. Cara Arman memandangnya, cara Bella menatap Arman dengan mata teduh yang nyaris genit, semuanya seperti sinyal yang terlalu terang untuk diabaikan. Setelah Bella pulang, aku bertanya pelan. Kenapa kamu bawa perempuan ke rumah tanpa bilang dulu? Arman menjawab singkat. Kenapa? Cemburu? Jangan lebay, dia cuma teman kantor. Aku diam. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Perasaan tak nyaman menggelayuti pikiranku, membisikkan bahwa badai besar sedang bersiap menamparku. Aku hanya belum tahu kapan. Dan sedihnya badai itu datang lebih cepat dari yang kuduga. 1 minggu setelah pertemuanku dengan Bella, suasana rumah menjadi makin dingin. Arman semakin tertutup, dan aku terpaksa menelan sendiri rasa curiga yang kian menguat. Malam itu, sepulang kerja, aku mendapati Arman sudah duduk di ruang tamu bersama ibunya, Bu Murni. Tatapan mereka serius. Seolah menantikan kedatanganku, aku sempat berpikir mungkin ada kabar penting dari keluarga, tapi detik aku duduk di hadapan mereka, Arman langsung berkata tanpa basa-basi. Tar, aku ingin menikah lagi. Darahku langsung naik ke kepala. Aku menatapnya tak percaya. Apa maksudmu? Aku ingin poligami, lanjutnya ringan. Seolah yang ia bicarakan hanyalah soal membeli motor baru, bukan menggandakan luka di hati istrinya. Aku menoleh ke arah Bu Murni, berharap ada dukungan atau sekadar pengertian, tapi ibu mertuaku malah mengangguk mantap. Sudah saatnya Arman punya keturunan, Lestari. Kamu wanita yang baik, tapi sampai sekarang belum juga hamil. Sementara Bella, dia siap memberikan cucu untuk kami. Aku tercekat. Kalimat itu seperti belati yang menusuk dadaku dalam-dalam. Jadi kalian menyalahkan aku karena belum punya anak? Suaraku gemetar. Bukan menyalahkan, tapi mencari solusi, sahut Arman, matanya tetap dingin. Aku laki-laki. Aku berhak punya anak. Bella sudah bersedia menjadi istri kedua. Aku ingin kamu menerima ini dengan ikhlas. Aku menggeleng pelan, berusaha menahan air mata yang mendesak keluar. Arman, kita sudah pernah tes kesuburan. Kamu tahu hasilnya. Nah, kamu tahu penyebabnya bukan aku. Mata Bu Murni membelalak. Kamu berani menuduh Arman mandul? Jangan kurang ajar, Tar. Aku tidak menuduh. Bu, saya hanya mengingatkan hasil medis yang sudah kita lihat bersama. Suaraku mulai meninggi, tertekan oleh rasa marah yang kubendung. Sudah, bentak Arman. Kamu terlalu banyak bicara. Aku berdiri, menahan napas, menatap suamiku yang selama ini kubantu dari nol. Kalau kamu mau menikah lagi silakan, tapi aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak setuju, dan aku akan menolak. Seketika itu juga, tangan Arman melayang ke wajahku. Plak! Panas pedih, bukan hanya di pipi tapi di hati. Aku terdiam,
Mata mengembang, tubuhku kaku. Belum sempat aku bereaksi, tamparan kedua datang dari arah yang berbeda. Plak! Bu Murni, perempuan yang kusebut ibu selama 6 tahun ini, menamparku dengan wajah penuh amarah. Perempuan tidak tahu diri. Arman sudah terlalu baik padamu. Dia mengizinkan kamu bekerja, membiayai rumah. Sekarang kamu malah merasa paling hebat? Jangan merasa kamu lebih tinggi dari suamimu. Aku tersentak. Ingin berteriak, ingin membalas. Tapi yang keluar dari mulutku hanya napas berat dan bulir air mata. Di malam itu aku tidak tinggal di rumah. Aku pergi tanpa membawa banyak barang. Hanya tas kerja, dompet, dan harga diri yang mulai hancur, tapi belum sepenuhnya mati. Malam itu hujan turun deras. Tapi bahkan hujan pun tak mampu menghapus panas yang membakar pipiku. Bekas tamparan dari 2 orang yang seharusnya melindungiku. Aku berdiri di depan rumah sahabatku Rani, dengan tubuh basah dan hati yang remuk. Rani langsung membukakan pintu begitu mendengar belku. Ya Tuhan Tar, kamu kenapa? Serunya panik melihat wajahku. Aku tak menjawab. Hanya memeluknya erat, seperti anak kecil yang mencari pelukan ibunya. Tangisku pecah, bukan karena lemah, tapi karena aku sudah terlalu lama menahan luka yang kupendam sendiri. Rani memandikanku, memberiku baju ganti, dan menyeduhkan teh hangat. Ia duduk di sampingku di ruang tamunya, membiarkanku diam cukup lama sebelum akhirnya bertanya. Arman? Aku mengangguk. Dia ingin menikah lagi. Sama Bella. Rani menggenggam tanganku. Lalu kamu menolak? Tentu. Aku istrinya Rani. Aku masih jadi istrinya. Tapi mereka memperlakukanku seolah aku sampah. Bahkan, mereka menamparku. Arman dan ibunya. Rani mengatupkan bibirnya, matanya berkaca-kaca menahan amarah. Lestari, kamu sudah cukup sabar. Kamu yang biayai rumah itu, kamu yang selalu bertahan, bahkan ketika dia jelas-jelas tak sebanding dengan pengorbananmu. Tapi sekarang dia melewati batas. Aku menarik napas panjang. Aku mencintainya, Ran. Aku mencintai pernikahan ini. Tapi aku tak bisa menerima penghinaan seperti ini. Rani menatapku tajam. Dan kamu tidak perlu menerimanya. Tar, dengar. Ini bukan tentang kamu melawan suami. Ini tentang kamu mempertahankan harga dirimu. Jangan biarkan mereka berpikir kamu tak punya pilihan. Malam itu aku tidur di kamar tamu rumah Rani. Tapi bukan tidur yang tenang. Aku terus memutar ulang kejadian tadi di kepalaku. Kata-kata Arman, tamparan dari mertuaku, semua menyatu jadi satu luka besar di hati. Pagi harinya aku memutuskan sesuatu. Aku berdiri di depan cermin, menatap bayangan wajahku yang tampak lelah tapi menyimpan kekuatan, yang selama ini terkubur. Aku tidak akan diam. Aku bertemu seorang pengacara yang direkomendasikan Rani, Bu Ratna, seorang advokat yang sering menangani kasus KDRT dan perceraian. Di ruang kantornya, aku ceritakan semuanya, dari awal pernikahan sampai kejadian malam itu. Aku bahkan menunjukkan hasil tes medis yang membuktikan bahwa akulah yang subur, bukan Arman. Bu Ratna menatapku dalam. Lestari, kamu punya hak untuk menolak poligami, hak untuk dihormati. Dan yang paling penting, hak untuk hidup tanpa kekerasan. Aku mengangguk. Ini bukan hanya soal menolak poligami. Ini tentang diriku sebagai perempuan, sebagai manusia. Aku mulai mengumpulkan bukti, foto wajahku yang lebam, rekam medis, bukti transfer penghasilan yang selama ini aku alokasikan untuk rumah tangga, hingga pesan-pesan bernada kasar dari Arman yang pernah dikirimkan saat bertengkar. Semua aku arsipkan, rapi, penuh tekad. Hari-hari berikutnya Arman tak menghubungiku, tapi ibuku bercerita bahwa Arman datang ke rumah mencari aku dan menyalahkan orang tuaku karena membuat aku keras kepala. Ibu tak menjawab banyak. Ia hanya bilang satu kalimat yang membuatku lega. Kalau Lestari mengambil sikap, berarti suaminya sudah keterlaluan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tak sendiri dalam perjuangan ini. 1 bulan sejak aku keluar dari rumah itu. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada klarifikasi. Yang ada hanya kabar bahwa Arman dan Bella sudah bertunangan diam-diam. Bahkan ada foto mereka yang beredar di media sosial. Arman tersenyum lebar. Bella menggenggam tangannya mesra dengan keterangan, Insya Allah segera halal. Segera halal, padahal aku masih sah sebagai istrinya. Aku mencetak tangkapan layar itu, menambahkannya ke dalam dokumen bukti. Rasanya seperti mengumpulkan serpihan-serpihan penghinaan yang dijatuhkan ke wajahku untuk kugunakan sebagai batu loncatan menuju kebebasanku. Aku kembali menemui Bu Ratna. Ia tersenyum kecil saat melihat berkas-berkasku yang sudah tertata rapi. Kamu sudah siap? Aku mengangguk. Lebih dari siap. Dan hari itu, surat gugatan cerai resmi dilayangkan ke Pengadilan Agama. Aku menggugat Arman dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran kesetiaan, dan tindakan penghinaan secara verbal maupun fisik. Reaksinya datang beberapa hari kemudian.
Arman meneleponku untuk pertama kalinya sejak aku pergi. Suaranya datar, tapi aku bisa mendengar kepanikan yang dia sembunyikan. Lestari, kamu serius gugat cerai? Kenapa harus sejauh ini? Aku kan hanya ingin menambah, bukan meninggalkanmu. Aku tertawa pendek. Menambah? Kamu bahkan sudah memukulku, Man. Menampar perempuan yang selama ini biayai hidupmu. Kamu bukan menambah, kamu sedang menghapus. Kamu egois. Kita bisa bahas baik-baik tanpa harus ke pengadilan. Lugu, sahutku. Kamu tidak beri aku kesempatan untuk bicara saat kamu dan ibumu memaksaku menerima poligami. Kamu pikir aku akan duduk diam dan membiarkan hidupku diinjak-injak? Kamu salah besar. Aku matikan teleponnya. Beberapa hari kemudian giliran mertuaku yang datang ke kantor tempatku bekerja. Sontak rekan-rekan kerjaku kaget melihat perempuan setengah baya menerobos ke ruanganku dengan emosi. Meluap-luap. Kamu perempuan tak tahu terima kasih. Anak saya sabar hidup dengan kamu yang mandul. Sekarang kamu malah mau buang dia. Aku berdiri dengan tenang, membuka map di mejaku, dan menunjukkan salinan hasil medis Arman yang sudah difotokopi. Saya tidak mandul. Bu. Tapi saya tutup mulut selama ini karena saya masih menghargai Arman. Sekarang, setelah Sena disakiti, tak ada yang perlu saya tutupi lagi. Bu Murni terdiam. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Dan satu hal lagi. Lanjutku, mulai hari ini, jangan ganggu saya di tempat kerja. Atau saya akan laporkan Anda atas pelecehan di ruang profesional. Bu Murni melangkah mundur, tak percaya. Tapi aku tak gentar. Setelah kejadian itu, aku merasa damai. Bukan karena aku menang, belum. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku memperjuangkan diriku sendiri. Aku pindah ke apartemen kecil di tengah kota, memulai hidup baru. Kuisi hari-hariku dengan hal-hal yang selama ini kulupakan. Merawat diri, menulis jurnal, menikmati kopi pagi tanpa tekanan. Bahkan aku mulai merancang bisnis konsultasi keuangan lepas. Banyak klien datang karena mereka tahu reputasiku selama bekerja. Dan setiap malam, saat aku memandang keluar jendela dari lantai 15 tempat tinggalku, aku selalu berkata pada diriku sendiri, kamu bukan korban, kamu adalah penyintas. Aku tahu, jalan ini masih panjang, tapi satu hal pasti, aku tidak akan kembali ke masa lalu. Tidak pada lelaki yang menampar harga diriku. Hari itu datang, sidang pertama di pengadilan. Agama, meski aku sudah siap secara mental, tetap saja langkahku terasa berat saat pertama kali menginjakkan kaki di ruang sidang. Tapi aku tahu, ini bukan tentang rasa takut. Ini tentang keberanian untuk membela diriku sendiri. Aku datang bersama Bu Ratna, pengacara yang sudah seperti kakakku sendiri. Rambutku kuikat rapi, berpakaian sopan, membawa berkas lengkap dan kepala tegak. Ketika aku masuk ruang tunggu sidang, mataku langsung menangkap sosok Arman. Ia duduk di bangku panjang, mengenakan kemeja kusut dan wajah gelisah. Di sampingnya Bella. Ya Bella datang. Aku hanya mengangguk kecil. Tak ada sapaan, tak ada basa-basi. Biarlah semua bicara lewat jalur hukum. Begitu sidang dimulai, suasana langsung tegang. Majelis hakim mempersilakan kami menyampaikan pendapat masing-masing. Arman mencoba terlihat tenang, tapi nadanya bergetar saat menjawab pertanyaan hakim. Saudara Arman, apakah benar Anda meminta izin poligami tanpa persetujuan istri pertama? Ia terdiam sejenak. Saya ingin punya keturunan yang mulia. Apakah saudara mengetahui hasil tes kesuburan yang menyatakan saudara tidak subur? Arman tampak kaget. Itu tidak benar. Itu fitnah. Bu Ratna langsung menyodorkan salinan hasil laboratorium resmi. Hakim menerimanya, membacanya dalam diam. Dokumen ini menunjukkan sebaliknya. Saudara tidak dalam kondisi subur. Wajah Arman berubah pucat. Tangannya gemetar. Bahkan Bella menunduk seperti ingin menghilang dari ruangan. Aku duduk diam, tanpa satu kata pun keluar dari mulutku. Aku ingin mereka tahu diamku bukan lemah. Diamku adalah kekuatan. Bu Ratna melanjutkan. Selain alasan poligami, klien kami mengalami kekerasan fisik dan verbal. Ada bukti foto, saksi, dan rekam medis yang telah kami lampirkan. Kami menuntut cerai dengan alasan syar'i dan meminta pertanggungjawaban. Moral dari saudara Arman. Sidang berlanjut cukup lama. Ada momen di mana hakim menengahi, mencoba menengok celah perdamaian, tapi aku tetap teguh. Yang mulia, ucapku dengan tenang. Saya tidak menolak poligami karena iri atau tidak ingin berbagi. Saya menolak karena poligami ini bukan atas dasar cinta atau keadilan, melainkan atas dasar penghinaan dan pelarian dari tanggung jawab. Hakim mengangguk. Pernyataan yang bijak, Ibu Lestari. Kami akan melanjutkan proses hukum dengan objektif. Setelah sidang ditunda untuk jadwal berikutnya, aku berjalan keluar dengan tenang. Arman memanggilku pelan di koridor. Tar, kamu benar-benar tega? Aku berhenti dan menatapnya. Aku tidak tega, Man.
Tapi aku juga tidak sebodoh itu untuk terus diam saat harga diriku diinjak. Bella menunduk di sampingnya. Mungkin baru sadar bahwa laki-laki yang ia kejar bukanlah pahlawan, tapi pecundang berselimut kebohongan. Aku melangkah pergi, meninggalkan mereka di belakang, bersama dosa, malu, dan keegoisan yang mereka pelihara sendiri. Dan di langkahku yang semakin menjauh dari masa lalu, aku tahu satu hal. Aku tak akan pernah kembali ke titik di mana aku merendahkan diri demi orang yang bahkan tak layak kusebut suami. Hari-hari menuju sidang lanjutan terasa seperti angin yang berembus dari dua arah. Di satu sisi aku lega karena proses perceraian berjalan dengan tegas. Di sisi lain, kabar yang menyebar dari lingkungan mertuaku membuat telingaku panas. Aku mendapat pesan dari salah satu sepupunya Arman. Isinya mengejutkan. Bu Murni sedang kelabakan. Ternyata banyak orang kampung yang tahu hasil tes medis Arman. Katanya kamu sebarin? Aku menghela napas panjang. Aku tak pernah menyebarkan apapun. Tapi bukan salahku jika orang mulai tahu sendiri siapa sebenarnya yang bermasalah. Hari itu juga, aku diundang oleh ibu kandungku untuk makan siang bersama keluarga. Saat aku tiba, ternyata ibuku juga mengundang beberapa keluarga dekat. Mereka semua memelukku, memberikan dukungan. Paman dan bibi dari pihak ayah juga hadir. Dan di tengah-tengah perbincangan, datanglah satu tamu yang tidak kuharapkan, Bu Murni. Ibu mertuaku masuk tanpa salam. Langsung berdiri di tengah ruang makan dengan napas memburu. Matanya liar penuh amarah. Kamu perempuan jahat. Karena kamu, nama baik anak saya hancur. Karena kamu, seluruh RT tahu kalau Arman mandul. Semua yang hadir tersentak. Ibuku bangkit dari duduknya, menatap Bu Murni dengan tenang. Saya rasa ini bukan tempatnya untuk teriak-teriak. Bu Murni, kata ibu sabar. Kalau Anda ingin bicara, silakan duduk. Tapi jika hanya ingin memaki anak saya, silakan keluar. Aku berdiri. Bu, saya tidak pernah membuka aib Arman ke publik. Tapi saya juga tidak bisa menahan kebenaran yang mulai terlihat sendiri. Orang-orang mulai sadar karena mereka bukan bodoh. Kamu perempuan licik, bentaknya lagi. Banyak perempuan mandul di luar sana. Tapi tetap setia, tidak menggugat cerai suami. Aku tersenyum miris. Bu, saya bukan perempuan mandul. Hasil medis membuktikannya. Tapi kalaupun saya mandul, apakah pantas saya dipukul hanya karena tidak bisa punya anak? Apakah pantas saya dipaksa menerima suami yang ingin menikah lagi demi pelarian? Dari kenyataan bahwa dia mandul, semua diam. Paman dan bibi mulai bergumam. Ibu angkat bicara. Bu Murni, kami semua tahu siapa yang menafkahi rumah tangga Arman dan Lestari selama ini. Kamu tahu? Lestari yang membayar cicilan rumah, listrik, bahkan uang jajan anakmu. Tapi kalian membalasnya dengan tamparan dan penghinaan. Bu Murni mencoba membalas, tapi tak ada lagi yang membela. Wajahnya merah padam, kakinya bergeser mundur tak punya pijakan lagi. Ia akhirnya keluar dengan tergesa-gesa, meninggalkan suasana rumah yang perlahan kembali tenang. Malamnya, aku duduk di kamar dengan jurnal di tanganku. Aku menulis. Hari ini, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian. Aku tidak gila. Aku tidak berlebihan. Aku hanya memperjuangkan hal paling sederhana, martabat. Keesokan harinya, aku mendapat panggilan dari pihak HR tempat kerja lamaku. Mereka memintaku menjadi pembicara dalam acara Women Empowerment di kantor pusat. Aku nyaris menangis mendengarnya. Tak kusangka, luka yang dulu hampir membunuhku, kini menjadi alasan orang lain ingin mendengar suaraku. Aku bukan hanya Lestari si mantan istri. Aku adalah Lestari yang bangkit. Beberapa minggu setelah sidang kedua, aku memutuskan untuk menonaktifkan media sosial. Bukan karena takut, tapi karena aku ingin memberi ruang bagi ketenangan. Namun kabar tetap datang, entah dari teman lama, kolega, atau bahkan keluarga jauh yang baru mendengar ceritaku. Yang mengejutkan, kabar terbaru datang dari Rani, sahabatku. Kamu nggak akan percaya. Bella keluar dari rumah Arman. Dia posting story nangis, bilang ditipu habis-habisan. Aku hanya diam. Dalam hati aku tidak merasa puas. Tapi entah mengapa, ada rasa lega. Tak lama, aku juga mendengar kabar kalau Arman akhirnya kehilangan pekerjaan tetapnya. Kantor tempat ia bekerja ternyata mendapat laporan soal kasus KDRT yang tengah ditangani pengadilan, dan mereka memutuskan untuk membekukan posisinya sementara. Arman tak punya cukup kredibilitas dan prestasi untuk dipertahankan. Lebih jauh lagi, ia terlilit utang karena membiayai gaya hidup Bella. Sementara Bella sendiri, setelah tahu Arman tidak punya penghasilan stabil dan hasil tes, menunjukkan ia mandul, memutuskan pergi dan menyebarkan aib Arman lebih jauh. Suatu hari, ketika aku tengah dalam perjalanan pulang dari seminar yang kuisi, aku melihat sosok yang tak asing duduk di trotoar dekat halte. Rambutnya kusut, bajunya lusuh, kupandangi baik-baik, dan jantungku berhenti sesaat. Arman. Ia duduk di bawah spanduk warung kopi,
menatap kosong ke arah jalan. Tangannya menggenggam plastik berisi mie instan. Aku tak tahu harus tertawa atau menangis. Tapi satu hal pasti, inilah wajah seorang lelaki yang menjatuhkan diri karena kesombongan dan ketidakjujurannya sendiri. Tak jauh darinya, kulihat Bu Murni sedang duduk di atas motor tua, memakai helm retak. Terlihat kesal, entah karena harus menunggu atau karena hidupnya tak seperti dulu lagi. Orang-orang sekitar mereka yang dulu menghormati kini tak ada yang memedulikan. Dan aku tetap berjalan melewatinya. Kepala tegak, langkah ringan, dan wajah yang kini penuh kedamaian. Tak ada dendam, tak ada benci. Hanya pelajaran yang kutulis rapi di lembaran hidupku. Di seminar-seminar yang kuisi kini, aku menceritakan kisahku, tentu tanpa menyebut nama. Tapi pesan yang kubawa jelas. Perempuan bukan tempat pelarian dari ketidakmampuan laki-laki. Kita bukan cadangan, kita bukan korban. Kita punya suara, pilihan, dan kekuatan untuk pergi. Banyak perempuan datang padaku setelah acara selesai. Mereka menangis, memelukku, berkata bahwa keberanianku menginspirasi. Tapi aku selalu jawab hal yang sama. Aku hanya menyuarakan apa yang selama ini kita kubur dalam diam. Dan malam-malamku kini tak lagi sunyi. Aku menulis buku, membuka komunitas pemberdayaan perempuan, dan pelan-pelan menabung untuk membangun pusat bantuan hukum gratis bagi perempuan korban KDRT. Aku bukan Lestari yang dulu. Kini aku adalah Lestari yang tahu bahwa tidak semua rumah tangga harus dipertahankan. Ada rumah yang harus ditinggalkan agar kita bisa membangun rumah baru yang lebih damai, lebih bermartabat, lebih penuh cinta untuk diri kita sendiri. Hari persidangan terakhir tiba. Aku mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam. Tak ada niat memamerkan kekuatan, yang ingin kutampilkan hanya satu, ketenangan. Ketika melangkah ke ruang sidang, kulihat Arman duduk dengan kepala tertunduk, wajahnya tirus dan tatapannya kosong. Bella tak hadir. Kabarnya ia sudah benar-benar pergi dari hidup Arman dan meninggalkan utang di beberapa tempat. Sedangkan Bu Murni, entah kenapa tak muncul sama sekali hari itu. Mungkin malu, mungkin sakit hati karena kenyataan tak berpihak padanya. Majelis hakim membacakan keputusan akhir. Perceraian dikabulkan. Hak asuh, karena kami tak memiliki anak tak jadi persoalan. Harta gonogini pun tak ada. Arman tak memiliki apa-apa sejak awal. Semua atas namaku, dan hakim memutuskan semuanya tetap menjadi milikku. Bahkan, hakim memberikan rekomendasi agar Arman mengikuti konseling, mengingat catatan kekerasannya. Ketika keluar dari ruang sidang, aku berhenti sejenak di tangga depan gedung. Kututup mataku, menarik napas panjang. Selesai. Satu babak dalam hidupku resmi ditutup, bukan dengan air mata, bukan dengan dendam, tapi dengan keteguhan yang aku tempa dari luka. Arman menghampiriku dari belakang. Ia tampak ragu. Boleh aku bicara sebentar? Aku menoleh, menatapnya lama. Silakan. Ia membuka mulut, tapi tak segera berbicara. Seperti tak tahu harus mulai dari mana. Aku menyesal. Tapi kayaknya semua sudah terlambat ya. Aku mengangguk pelan. Terlambat bukan karena kamu terlambat bicara. Tapi karena kamu terlalu cepat menyakiti. Ia menunduk, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Aku tak tersenyum, tak menangis. Aku hanya berdiri, memandangi langit biru yang hari itu terasa lapang. Di tanganku, salinan surat cerai terasa lebih ringan dari harapan yang kupanggul selama bertahun-tahun. Beberapa bulan kemudian hidupku benar-benar berubah. Buku yang kutulis tentang kisahku diterbitkan dan laris di pasaran. Judulnya, Jangan Bilang Aku Istri Kuat. Aku hanya perempuan yang tak mau dihina. Aku diundang ke berbagai kota untuk menjadi pembicara. Bahkan sempat muncul di sebuah program televisi nasional. Tapi yang paling membuatku bersyukur adalah saat seorang ibu muda mendatangiku seusai seminar dan berkata, "Mbak Lestari, karena kisah Mbak, aku berani pergi dari rumah yang penuh kekerasan. Aku bawa anakku, aku mulai dari nol. Tapi sekarang aku hidup. Aku memeluknya, air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Kisahku tak sia-sia. Dan hari ini, saat aku duduk di balkon rumah kecil yang kubeli dari hasil keringat sendiri, aku tahu aku baik-baik saja. Aku tidak menunggu siapapun untuk menyelamatkanku, karena ternyata aku bisa menyelamatkan diriku sendiri. Luka itu memang dalam. Tapi aku tak menjadikannya liang kubur. Aku menjadikannya pondasi untuk berdiri lebih kuat, lebih baik dan lebih bahagia. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang kupilih sendiri.